Jaga Berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Salsa Hirunisa. Di episode kali ini, narator kami akan menceritakan kisah nyata horor seorang laki-laki pemulung buah pala yang dibawa ke alam siluman. Sebelum ke ceritanya, tolong dukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe agar kami lebih semangat dalam berkarya. Nah, pemirsa, seperti apa ceritanya? Tetap di Ekstradisi Misteri. Kisah nyata horor ini dialami oleh seorang laki-laki yang bernama Kang Jami, berusia 45 tahun yang tinggal di daerah kaki Gunung Sawal, Ciamis. Dan kisah nyata ini dialaminya pada hari Jumat bulan Agustus tahun 2021. Kang Jami adalah suami dari seorang istri yang bernama Enas, dan beliau sudah mempunyai 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Pekerjaan Kang Jami adalah serabutan, dari mulai nyabit rumput buat kambing milik orang lain, bahkan mencangkul di sawah juga milik orang lain. Kalau tidak ada pekerjaan, Kang Jami menghabiskan waktunya untuk mencari buah pala ke hutan-hutan milik orang lain. Karena memang pemilik kebun pala tersebut tidak melarang siapapun mengambil buah pala yang sudah terjatuh dari pohonnya. Makanya Kang Jami dan Mang Asep sering bareng ke hutan untuk mencari buah pala tersebut. Kadang mereka pulang ke rumah selepas maghrib. Beberapa butir bahkan beberapa kilo pala pun mereka dapatkan. Pala tersebut dikupas, dipisahkan cangkang dengan bijinya, dan lalu dijemur sampai kering. Kalau sudah benar-benar kering dan terkumpul banyak, barulah mereka menjualnya ke pengepul dengan harga yang cukup lumayan. Karena memang biji pala, kulit, serta serat-serat pala tersebut rempah yang bernilai tinggi dibanding rempah-rempah lainnya yang ada di Indonesia. Singkat cerita, seperti biasa setiap malam Mang Asep datang ke rumah Kang Jami untuk sekedar ngopi hitam dan makan rebus singkong. Nah, saat itulah Mang Asep mengajak Kang Jami untuk mencari buah pala ke hutan yang ada di lereng Gunung Sawal. Karena kata Mang Asep, di hutan itu terdapat ratusan pohon pala milik warga. Dan Kang Jami pun menyetujui ajakan Mang Asep ke hutan yang ada di lereng gunung tersebut. Karena memang Mang Asep lebih tahu seluk-beluk atau jalan yang menuju ke hutan tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, tepatnya hari Jumat sekitar jam 9, Kang Jami mempersiapkan bekal-bekal yang sudah disediakan istrinya, berupa karung kecil, nasi bungkus, sambal lalap, ikan asin, juga 2 botol air minum. Dan Kang Jami pun segera ke rumahnya Mang Asep untuk mengajaknya berangkat. Dan saat Kang Jami nyampe ke rumah Mang Asep, Kang Jami kaget melihat Mang Asep sedang tiduran dengan kakinya yang bengkak. Ternyata kaki Mang Asep terkilir saat akan kepancuran, ucap istrinya. Sehingga kaki Mang Asep bengkak dan tidak bisa digerakkan. Terpaksa Kang Jami pun berangkat sendirian, dan sebelum berangkat, Mang Asep memberikan petunjuk jalannya yang mudah untuk menuju hutan pala yang ada di lereng gunung tersebut. Jarak ke hutan lereng tersebut memakan waktu sekitar 1,5 jam. Kang Jami pun berjalan menyusuri perkebunan satu ke perkebunan lainnya. Karena hari itu hari Jumat, Kang Jami tidak bertemu satu orang pun yang ada di kebun. Dengan langkah gontai, Kang Jami terus berjalan mengikuti jalanan setapak. Dan di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba hujan turun dengan derasnya.
Kang Jami pun terus berjalan mencari tempat untuk berteduh. Suasana menjadi gelap karena air hujan. Dengan basah kuyup Kang Jami terus berjalan sampai pada akhirnya Kang Jami menemukan saung kecil di dalam kebun sekitaran 30 meter dari jalan setapak tersebut. Kang Jami pun segera berlari menuju ke saung kecil yang atapnya hanya dari daun-daun aren. Walau sedikit bocor, namun cukuplah untuk berteduh dari guyuran air hujan, pikir Kang Jami. Karena hujan tidak juga reda, Kang Jami pun menghisap rokok kreteknya yang dibawanya dari rumah. Kepulan asap rokok dari mulut Kang Jami membumbung tertiup angin yang kebetulan saat itu hujan, serta angin pun berhembus lumayan kencang. Dan tiba-tiba Kang Jami terlihat kaget melihat Mang Asep sedang berjalan di jalanan setapak yang menuju ke arah lereng gunung. Mang Asep berjalan di derasnya air hujan. Sontak Kang Jami pun berteriak memanggil-manggil Mang Asep. "Mang Asep! Mang Asep! Saya di sini, Mang Asep!" Tapi Mang Asep terus berjalan tak menoleh sedikit pun. Lalu Kang Jami pun keluar dari saung untuk mengejar Mang Asep. Di derasnya air hujan, Kang Jami pun setengah berlari mengejar Mang Asep yang sudah berjalan jauh di depan Kang Jami. Sambil berjalan, Kang Jami berpikir melihat Mang Asep yang berjalan begitu cepat. Padahal Kang Jami tahu tadi saat di rumahnya kaki Mang Asep bengkak dan tidak bisa berjalan akibat terkilir. Tapi sekarang Mang Asep sudah sembuh, pikir Kang Jami sambil terus mengejar Mang Asep sambil berkali-kali berteriak memanggilnya. Tapi Mang Asep terus berjalan, malah semakin mempercepat jalannya sehingga jarak pun semakin berjauhan. Dan Kang Jami terus mengikutinya meskipun ketinggalan. Yang penting masih bisa melihat Mang Asep di gelapnya air hujan. Setengah jam kemudian Kang Jami pun sampai ke lereng gunung yang dituju, di mana di situ berjejer pohon-pohon pala yang lebat dan rindang. Dan di bawah pohon-pohon pala tersebut berserakan biji-biji pala yang sudah berjatuhan. Kang Jami pun segera memunguti biji-biji pala tersebut dan dimasukkannya ke dalam karung yang dibawanya dari rumah. Di saat Kang Jami memungut biji-biji pala tersebut, Kang Jami baru sadar dan tidak melihat Mang Asep di sekitaran kebun pala tersebut. Kang Jami pun melihat ke setiap sudut, tapi Kang Jami tidak melihat keberadaan Mang Asep. "Mang Asep! Mang Asep!" Kang Jami memanggilnya kembali, namun tidak ada jawaban. Sambil memunguti buah pala, Kang Jami terus berjalan sambil memanggil-manggil Mang Asep. Tiba-tiba Kang Jami dikejutkan oleh kehadiran kakek-kakek berjanggot putih, memakai baju dan celana serba hitam, yang sudah berdiri di hadapan Kang Jami. Dan kakek itu berkata, "Mang Asep ayah di Imah Aki," ucap si kakek dengan logat Sundanya. Hayu wangka Imah Aki. "Mang Asep nungguan," ucap si kakek lagi sambil terus berjalan tanpa bisa berkata apa-apa dan bertanya apa-apa. Kang Jami pun mengikuti si kakek tersebut. Beberapa saat kemudian hujan pun tiba-tiba berhenti saat ki kakek mengajak Kang Jami ke salah satu perkampungan yang persis perkampungan zaman dulu. Rumah panggung dengan bentuk dan ukuran yang sama berjajar di kiri kanan jalan tanah yang dilewati si kakek dan Kang Jami. Namun anehnya di setiap rumah-rumah tersebut tidak ada pintunya dan hanya ada jendela kecil. Dan selama berjalan di perkampungan itu, Kang Jami tidak melihat satu orang pun penduduknya. Lalu Kang Jami bertanya, "Kek, ini kampung apa, Kek?" "Oke, mana apa? Hayu tuturkeun we Aki,"
ucap si kakek sambil terus berjalan dan masuk ke salah satu halaman rumah yang cukup besar. Hayu asup, ucap si kakek lagi sambil berjalan ke arah rumah tersebut. Kang Jami pun mengikutinya, dan saat Kang Jami menoleh ke belakang, Kang Jami kaget melihat segerombolan kera berkepala manusia. Ulah pak tukang. Tiba-tiba si kakek berkata sambil mengajak Kang Jami masuk ke rumah tersebut. Rumah tersebut cukup luas namun tidak ada kursi serta perabotan yang lain. Hanya ada satu tungku api yang cukup besar dan ada beberapa orang yang sedang duduk mengelilingi tungku api yang menyala tersebut. Semua orang yang sedang duduk itu semuanya sama memakai selimut berbulu warna abu-abu. Mereka semua menatap ke arah Kang Jami tanpa ekspresi apapun. Mereka hanya bergeser seolah memberi tempat duduk buat Kang Jami. Namun Kang Jami tidak duduk, melainkan mendekati si kakek tadi sambil bertanya, "Kek, mana Mang Asep?" Si kakek tidak menjawab, malah mengajak Kang Jami ke salah satu ruangan, di mana di ruangan itu beralas rumput yang hijau. "Itu Mang Asep," ucap si kakek sambil menunjuk ke arah seseorang yang sedang duduk di tengah-tengah ruangan itu. Lalu Kang Jami mendekati orang tersebut untuk memastikan apakah benar orang itu Mang Asep, pikir Kang Jami. Dan ternyata benar dia adalah Mang Asep. Tapi anehnya, muka Mang Asep terlihat pucat dan dingin. Tatapan matanya kosong, seolah tidak memperdulikan kehadiran Mang Asep yang ada di hadapannya. "Mang Asep, Mang Asep," ucap Kang Jami sambil mencoba mendekati Mang Asep sambil duduk. Dan saat Kang Jami mencoba menyentuh tubuh Mang Asep yang memakai selimut warna abu-abu juga, tiba-tiba Mang Asep menyeringai dengan mata merah, seolah marah sama Kang Jami. Kang Jami sontak mundur ke belakang. Lalu tiba-tiba sosok Mang Asep itu berdiri dan tubuh Mang Asep pun berubah. Jadi sosok kera yang berbulu tebal. Ternyata itu bukan selimut, melainkan tubuh bulunya. Kang Jami pun langsung lari keluar dari ruangan itu, dan ternyata orang-orang yang tadi duduk mengelilingi tungku api itu pun bukanlah manusia, melainkan kera-kera besar seukuran manusia. Kang Jami pun langsung keluar dari rumah itu, berlari sekencang-kencangnya. Tapi anehnya, Kang Jami berlari dan kembali ke tempat itu juga, dan kembali ke halaman rumah tersebut. Dan tiba-tiba pintu rumah itu terbuka dan Kang Jami langsung bersembunyi di balik batu besar yang ada di samping rumah tersebut. Dari balik batu tersebut Kang Jami mengintip makhluk-makhluk berkepala manusia dan bertubuh kera itu keluar dari rumah tersebut. Makhluk-makhluk tersebut berjalan beriringan, meninggalkan rumah tersebut dan menghilang di balik kabut yang pekat. Kang Jami pun mengendap-endap mendekati rumah itu lewat belakang. Kang Jami ingin memastikan keberadaan Mang Asep. Apakah itu Mang Asep atau makhluk jadi-jadian? Kang Jami pun mengintip dari celah jendela. Nampak Mang Asep sedang duduk. Kang Jami merasa kaget melihat perubahan wujud Mang Asep yang sekarang layaknya manusia biasa, tanpa ada bulu-bulu seperti kera. Kang Jami mulai yakin kalau itu adalah Mang Asep dan bukan makhluk jadi-jadian. Kang Jami pun mencoba memanggil Mang Asep. "Mang Asep, Mang Asep, ayo kita pulang Mang Asep." Pulang ke mana? Ini rumahmu. Ini rumah kita. Ucap Mang Asep. "Bukan, ini bukan rumah kita Mang Asep," sanggah
Kang Jami. Kamu tidak bisa pulang, Jami. Ucap Mang Asep lagi. Apa maksudmu? Tanya Kang Jami. Jami, lihat tangan dan kakimu sekarang. Ucap Mang Asep lagi. Dan saat melihat tangan dan kakinya, Kang Jami kaget. Karena tangan dan kakinya mulai ditumbuhi bulu-bulu layaknya bulu kera. Kang Jami pun langsung lari ke semak-semak menjauh dari rumah tersebut. Dan anehnya, saat Kang Jami lari, merasakan tubuhnya sangat enteng. Bahkan Kang Jami mulai bisa loncat ke pohon dengan mudah. Lalu Kang Jami pun meloncat lagi ke bawah dan sembunyi di semak-semak. Kang Jami mulai sadar kalau apa yang sedang dialaminya tidaklah wajar. Dan Kang Jami yakin kalau dirinya berada di alam lain. Kang Jami mulai merasa cemas dengan situasi yang sedang dialaminya. Kang Jami mulai ingat anak dan istrinya. Air mata pun mulai menetes dari sudut matanya. Saat itu pula suasana menjadi gelap gulita dan berubah malam. Dan di kejauhan Kang Jami melihat segerombolan orang-orang yang membawa obor serta memukul-mukul kentongan sambil memanggil-manggil namanya. Jami, 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 Jami. Kang Jami pun langsung mendekati orang-orang tersebut. Alangkah senangnya Kang Jami melihat rombongan itu adalah orang-orang yang dikenalnya. Ada Mang Asep dan juga beberapa orang tetangganya. Kang Jami pun langsung mendekati mereka. Tapi entah kenapa Kang Jami tidak bisa mendekat, seolah ada pembatas antara Kang Jami dengan mereka. Kang Jami mencoba memanggil-manggil mereka, tapi mereka seolah tidak mendengar teriakan Kang Jami. Mereka pun terus berjalan menerobos kegelapan. Dan saat itu Kang Jami mengejar dari belakang. Mereka pun sudah tidak terlihat lagi dan menghilang. Seketika suasana pun kembali jadi terang benderang. Nampak dari kejauhan segerombolan manusia bertubuh kera berjalan ke arah Kang Jami. Sontak Kang Jami pun menyelinap ke semak-semak sambil terus berlari mencari jalan pulang. Tangan dan kaki Kang Jami semakin ditumbuhi bulu-bulu panjang dan semakin banyak. Kang Jami mulai pasrah dengan apa yang sedang dihadapinya. Tapi Kang Jami terus berusaha berlari, walau dari ujung pelarian itu hanya terdapat jurang yang tinggi. Sementara segerombolan manusia bertubuh kera terus mengejar Kang Jami. Kang Jami kembali berlari menyelinap ke arah rerembunan. Sampai pada akhirnya Kang Jami tidak bisa menahan keseimbangan tubuhnya. Kang Jami pun terjatuh di dalam jurang dan tak ingat apa-apa lagi. Singkat cerita, beberapa jam kemudian Kang Jami sadar karena mendengar suara kentongan dan suara orang-orang yang memanggil-manggil namanya. Kang Jami mencoba membuka matanya dan terlihat hanya gelap gulita. Kang Jami mulai sadar kalau dirinya berada di atas pohon yang sangat besar. Kang Jami memeluk dahan pohon tersebut dengan erat karena saat itu angin berhembus dengan kencang. Kakinya serasa lemas dan tak bisa digerakkan. Kang Jami mulai merasa putus asa antara bertahan atau menjatuhkan diri dari pohon tersebut. Namun Kang Jami kembali teringat anak-anak dan istrinya. Kang Jami mulai mengingat-ingat awal kejadian sampai harus mengalami hal yang di luar nalar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itulah pertanyaan Kang Jami dalam hatinya. Beberapa saat kemudian Kang Jami kembali melihat gerombolan orang yang membawa obor sambil memukul-mukul kentongan, sambil memanggil-manggil namanya. Kang Jami pun berusaha berteriak,
Namun Kang Jami tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Kang Jami terus berusaha berteriak, namun suaranya masih tidak bisa keluar. Dan rombongan pembawa obor itu semakin mendekat ke arah pohon di mana Kang Jami berada. Kang Jami pun terus berpikir bagaimana caranya supaya rombongan itu melihat keberadaannya. Kang Jami mencoba membuka bajunya dan melemparkannya ke bawah, namun bajunya tertiup angin sehingga tidak jatuh ke hadapan rombongan orang-orang tersebut. Lalu Kang Jami pun berinisiatif mematahkan dahan dari pohon tersebut. Dengan sisa tenaganya, dahan pohon pun berhasil dipatahkan, dan Kang Jami pun melemparkan dahan pohon tersebut ke bawah, tepat ke hadapan rombongan orang-orang tersebut. Singkat cerita, Kang Jami pun bisa ditemukan. Akhirnya dengan susah payah Kang Jami pun berhasil diturunkan dari pohon tersebut dengan tubuh yang penuh luka dan tidak berdaya. Selama 1 minggu Kang Jami mengalami gangguan jiwa, tingkah laku dan suaranya mirip dengan kera. Beberapa hari kemudian jiwanya mulai berangsur pulih, dan saat itulah Kang Jami menceritakan awal kejadiannya. Dan ternyata Kang Jami dikelabui dan diajak sosok siluman kera yang berwujud Mang Asep. Siluman yang berwujud Mang Asep itu membawa Kang Jami ke hutan angker sarang dedemit dan bukan ke hutan pala. Menurut warga, Kang Jami hilang selama 1 minggu, tapi untungnya Kang Jami masih bisa selamat dan ditemukan. Seandainya 10 hari tidak bisa ditemukan, Kang Jami akan dibawa dan berubah jadi penghuni siluman kera. Na'udzubillahi min dzalik. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Kang Jami masih diselamatkan dan masih sehat sampai sekarang. Namun Kang Jami sudah tidak lagi mencari buah pala ke hutan-hutan atau ke kebun-kebun lainnya. Nah pemirsa, itulah ceritanya. Bagaimana menurut kalian? Tonton terus di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.